Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Nadira dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan karakter keislaman dari Bapak Rizal Palevi. Soal pertama, ada macam-macam najis, tata cara mensucikannya, macam-macam air dalam toharoh, dan ada juga hadas kecil dan hadas besar serta cara membersihkannya. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara berwudu. Macam-macam najis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada najis mukafafah, yang kedua najis mutawasitah, yang ketiga ada najis mugoladah, yang keempat ada najis ma'fu. Cara membersihkan najis mukafafah, menyucikannya dengan memercikan air secara menyeluruh dan menghilangkan ain yang najis. Cara membersihkan najis mutawasitah, najis mutawasitah dapat dibersihkan terlebih dulu najis ainiyahnya dengan cara 3 kali cucian kemudian disirami lebih banyak. Untuk najis hukmiyah, cara menghilangkannya cukup dengan air mengalir saja yang jumlahnya melebihi najis itu. Nah, cara membersihkan najis mugoladah, sesuatu hal yang terkena najis mugoladah seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya memakai air campuran tanah atau debu. Sebelum dibersihkan dengan air, wujud najis atau ainiyahnya harus dibuang terlebih dulu sampai benar-benar hilang, kemudian dilanjutkan dengan cara 7 kali cuci. Najis ma'fu sifatnya dapat ditoleransikan atau dimaafkan, artinya najis tersebut tidak perlu dibasuh atau dicuci. Macam-macam air, yang pertama ada air mutlak, yaitu air yang secara alami turun dari langit atau bersumber dari dalam bumi. Ada 7 macam air yang masuk ke dalam kategori air mutlak, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es. 7 jenis udara tersebut dapat digunakan untuk bersuci selama tidak ada pengaruh yang menyebabkan udara tersebut berubah, misalnya tercampur benda najis tertentu. Yang kedua ada air musyamas udara. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan wadah dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Hukum air ini adalah suci dan menyucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun demikian, udara ini dingin kembali, maka tidak lagi makruh dipakai untuk bersuci. Yang ketiga ada air mustamal. Air mustamal adalah jenis air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu, mandi, atau menghilangkan najis tertentu. Jika air mustamal ini tidak mencapai 2 qullah, maka tidak dapat digunakan untuk bersuci. Tetapi jika lebih dari 2 qullah, maka bisa digunakan untuk bersuci. Air mutanajis udara adalah air yang kurang dari 2 qullah dan terkena benda-benda najis, sehingga hal tersebut berubahlah zat, warna, rasa, dan baunya. Jenis udara ini secara otomatis tidak dapat digunakan untuk bersuci. Wallahu alam. Hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus melakukan mandi wajib. Cara membersihkan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Hadas kecil merupakan sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Cara membersihkan hadas kecil dengan wudu atau tayamum bagi yang tidak menemukan air atau tidak dapat menyentuh air.
Yang kedua ada syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Syarat-syarat sholat fardu, yang pertama ada beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam mengetahui masuknya waktu sholat. Yang ketujuh ada mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Rukun-rukun sholat fardu berdiri bagi yang mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah pada tiap rakaat, ruku dan tumaninah, iktidal setelah ruku dan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun secara berurutan. Sunnah sholat, yang pertama ada membaca doa iftitah, yang kedua membaca ta'awudz, yang ketiga ucapkan tasbih yang kedua atau ketiga ketika ruku dan sujud. Yang keempat mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang kelima, merenggangkan antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Hal yang membatalkan sholat fardu. Jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan, menambah rukun berupa perbuatan, terkena najis yang tidak dimaafkan, aurat terbuka, membelakangi kiblat, berkata-kata dengan sengaja, mengubah niat sholat, mendahului imamnya 2 rukun jika sholat berjamaah, makan atau minum saat sholat, tertawa terbahak-bahak, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih, yang terakhir murtad. Soal ketiga, syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Syarat yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sunah-sunah puasa, sahur, mengakhiri sahur, menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka, memberi makan orang yang berbuka, lebih banyak bersedekah. Hal yang membatalkan puasa,
masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja, memasukkan benda ke dalam salah satu jalan, muntah secara disengaja, berhubungan badan secara sengaja, keluar mani atau sperma, haid atau menstruasi, nifas, gila atau junun, yang terakhir murtad. Soal keempat, di sini saya akan mempraktekkan wirid setelah sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa mintas salam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadinna nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan zakat, infak, dan sedekah? Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau fakir miskin dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Infak adalah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah atau sodakoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sodakoh, tanpa disertai imbalan. Sodakoh atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Segitu saja video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.